Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani Jangkat. Saya Beni Rinaldi, PPL Kecamatan Jangkat. Pada hari ini saya sedang berada di lahan budidaya kentang di Kecamatan Jangkat bersama dengan Pak PPT Jangkat memonitoring hama dan penyakit tanaman kentang yang mencapai 40% serangannya. Baik, langsung saja kita akan dengarkan penjelasan dari Pak PPT Jangkat. Selamat pagi Sobat Tani Jangkat. Hari ini saya PUPT Jangkat Abdul Jabar bersama petugas penyuluh lapang Kecamatan Jangkat akan melakukan monitoring terhadap budidaya tanaman kentang ini. Nah, pada kesempatan ini budidaya kentang ini gejalanya itu penyakit layu bakteri. Jadi diawali dengan, biasanya layu bakteri ini diawali dengan layunya di pucuk tanaman akan menyebar sampai ke seluruh bagian tanaman kentang. Terus pada bagian pangkal batang biasanya ini ada bercak coklat. Berwarna coklat. Jadi di sini pembuluhnya akan ada, biasanya udah rusak. Di sini kan udah ada hijau lagi, rusaknya sini berlendir. Di sini. Jadi pada saluran jaring ini sudah tidak berfungsi karena sudah dihambat oleh koloni bakteri. Nah, biasanya kalau sudah terserang ini tanaman akan layu permanen dan mati permanen. Itu gejala awal. Itu biasanya tumbuh di umur 1 bulan. Itu gejala sudah muncul. Pada sebelah kanan ini gejala awal. Ini bakteri berkoloni merusak jaringan sehingga nutrisi dan air tidak bisa menyebar ke atas karena dihambat oleh koloni bakteri. Dan ini serangan beratnya ini seperti ini. Akhirnya berlendir dan mengeluarkan warna abu-abu nih lendirnya. Nah, ini jelas serangan bakteri. Nah, ini menyebabkan tanaman akan mati secara permanen, permanen dan mati. Baik Sobat Tani, setelah kita mendengarkan pemaparan singkat dari Pak PT tentang penyakit bakteri ini, selanjutnya kita akan mendengarkan pengendalian untuk penyakit kentang. Oke, untuk tanaman layu bakteri ini memang harus dari awal ada beberapa pengendalian. Ada 4 cara. Yang pertama, kultur teknis. Jadi kultur teknis itu kita harus menggunakan bibit yang berlabel dan bersertifikat. Itu bibit sehat yang harus jelas asal usulnya. Yang kedua, itu harus kultur tanam itu rotasi tanam. Jadi setelah tanaman kentang, itu tidak boleh menanam tanaman yang memiliki famili sama, satu famili, seperti kentang, cabai, tomat, dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya itu drainase harus bagus. Jadi tanaman kentang ini tidak mau tergenang, harus drainase pembuangan airnya harus bagus. Terus cara kedua yaitu secara mekanis. Pada saat fase bakteri menyerang ini biasanya di umur 1 bulan, itu dengan mencabut bagian tanaman yang memiliki gejala serangan bakteri beserta tanahnya, itu dimasukkan ke dalam kantung dan dimusnahkan. Yang ketiga itu kultur dengan agen hayati secara biologi. Itu kita menggunakan agen hayati seperti trichoderma. Itu dilakukan sebelum tanam, pada saat olah tanam dilakukan pengendalian hayati. Terus setelah tanam juga bisa dilakukan susulan agen hayati dengan trichoderma juga yang telah dilarutkan. Langkah terakhir, baru kita menggunakan pestisida kimia. Yang menggunakan golongan ini penyakit bakteri, kita menggunakan bakterisida dengan bahan aktif asam oksalinik 20%. Itu digunakan sesuai dosis anjuran. Perlu diingat Sobat Tani, kita menggunakan pestisida kimia, pengendalian lainnya, yang terpenting itu mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati untuk keselamatan dan meningkatkan hasil produksi tanaman kentang kita. Baik Sobat Tani, itu tadi pemaparan singkat dari Pak PT Kecamatan Jangkat tentang penyakit layu bakteri pada tanaman kentang. Langsung saja, kalau ada saran dan kritik boleh ditulis di
kolom komentar. just follow your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from this unlove, 'cause I'm